Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Doa Bapa Kami, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 6 ayat 8 dan 9. Yesus bersabda, "Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu, berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita sudah 1 minggu memasuki masa Prapaskah. Salah satu tindakan atau perbuatan yang perlu kita tingkat adalah hidup doa. Hari ini Yesus mengajarkan cara berdoa. Katanya, "Jikalau kamu berdoa, janganlah bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyak kata-kata doanya dikabulkan. Jadi, jangan kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Saudara-saudari terkasih, Injil Matius bab 6 ayat 5 sampai 15 secara mendalam membahas tentang doa. Dari teks ini kita belajar beberapa hal. Pertama, doa jangan bertele-tele. Bertele-tele sebagai kata sifat artinya bodoh atau kurang akal. Sedangkan bertele-tele sebagai kata kerja artinya bercakap-cakap yang tidak jelas ujung pangkalnya, melantur-lantur atau berlarut-larut. Maka kalau kita dilarang berdoa bertele-tele, bisa kita pahami sebagai doa yang melantur, tidak terpusat dan tidak terarah kepada Allah. Santo Paulus menasehatkan agar kita berjaga-jaga pada saat berdoa. Sebab kadang kita berdoa, tetapi pikiran dan perasaan kita berada di tempat lain, atau memikirkan masalah dan persoalan kita. Selain itu, doa yang bertele-tele tidak sama dengan doa yang diulang-ulang. Doa yang diulang-ulang berarti ada penekanan atau penegasan tertentu. Kita bisa lihat saat Yesus berdoa di Taman Getsemani, di mana Yesus sampai 3 kali mengulang doa yang isinya sama. Saudara-saudari terkasih, pelajaran kedua adalah isi doa yang ringkas
dan mencakup semua hal. Doa yang ringkas dan mencakup semua hal itu kita temukan dalam doa Bapa kami yang diambil dari perikop Injil Matius ini. Doa Bapa kami menjadi doa resmi gereja. Dalam doa Bapa kami, kita menyebut Allah sebagai Bapa. Sebutan ini berbeda dengan kebiasaan orang-orang Israel. Orang-orang Israel sangat menghormati Allah, sehingga mereka bahkan tidak berani menyebut nama Allah. Mereka hanya menyebut nama Yahweh. Nama Yahweh adalah sebutan untuk Allah, sama seperti dalam budaya Jawa. Kalau orang Jawa memiliki sopir pribadi atau tukang masak yang juga berasal dari Jawa, maka sopir atau tukang masak itu biasanya tidak menyebut nama bos atau orang yang memberi mereka pekerjaan atau gaji. Sebagai bentuk penghormatan, sopir atau tukang masak biasanya hanya menyebut tuan untuk bos pria dan sebutan nyonya untuk bos wanita. Sementara kita pengikut Yesus boleh menyebut Allah sebagai Bapa. Karena jasa dan kedekatan Yesus dengan Allah Bapa. Tanpa Yesus, kita tidak bisa memanggil Allah sebagai Bapa. Saudara-saudari terkasih, kalau kita diperkenankan Yesus untuk memanggil atau menyebut Allah sebagai Bapa, maka kita semestinya juga berusaha untuk hidup sebagai anak seperti yang Yesus lakukan. Sangat sedih bahwa kita menyebut atau memanggil Allah sebagai Bapa, tetapi hidup kita tidak seperti yang Yesus tunjukkan. Sebab kalau kita sungguh-sungguh seorang anak sama seperti Yesus, mau tidak mau kita perlu belajar untuk taat kepada Allah persis seperti yang Yesus lakukan. Kita tidak bisa hanya menyebut Allah sebagai Bapa, namun kita tidak taat kepada Allah. Dengan kata lain, kita tidak bisa hidup asal-asalan, bahkan sering menentang perintah-perintah Allah. Andai kata kita menentang perintah Allah, kita pada dasarnya sudah tidak layak menyebut Allah sebagai Bapa kita. Selain itu, sebagai anak, kita juga perlu menjaga hubungan dengan kedekatan kita dengan Allah. Itu berarti kita hendaknya setiap hari berdoa dan membaca sabda Allah, khususnya di masa Prapaskah ini, masa pertobatan dan kesempatan menjadi lebih baik. Berdoa dan membaca sabda Allah setiap hari menjadi sarana yang mendekatkan kita dengan Bapa. Apakah selama ini sudah mendoakan doa Bapa kami yang disertai dengan cara hidup sebagai seorang anak seperti yang Yesus lakukan? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mengajarkan doa Bapa kami kepada para murid termasuk kami pengikut-Mu. Bantulah kami untuk menyadari bahwa doa Bapa yang Kau ajarkan mendorong kami para pengikut-Mu agar hidup sebagai seorang anak yang taat seperti yang Engkau lakukan. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.